Ya, Assalamualaikum teman-teman. Saya jelaskan beberapa petunjuk terkait dengan membership bisnis.com. Jadi, jika sebelumnya teman-teman sudah melakukan proses instalasi MBT, maka akan tampil seperti di tampilan berikut ini ya. Jadi, akan tampil Chrome login seperti ini. Jadi, untuk login itu ada dua cara, yaitu login sebagai admin dan login sebagai member ya. Jadi kita dahulukan dulu login sebagai admin ya, login sebagai admin. Untuk login sebagai admin tidak menggunakan email. Kalau login member itu menggunakan email. Jadi misalnya kita login, ya, kita dahulukan dulu login menggunakan login dengan admin ya, sebagai admin. Ya, untuk yang sudah menginstal MBT, user password admin itu standar, yaitu admin. Setelah kita login, sebenarnya sudah ada petunjuk paling bawah, teman-teman bisa cek ya. Apa yang kita harus lakukan lebih dulu, yaitu di scroll bagian bawah. Pertama, kita menuju menu setting. Ini yang saya jelaskan di menu setting dulu ya. Jadi kita ke menu setting atau bisa di sini ya, setting. Oke. Iya. Jadi sebelum teman-teman mau upload produk, kita dahulukan dulu melakukan setting ya di menu setting. Pertama di sini adalah username admin. Jadi kalau teman-teman ingin ganti pastikan dicatat ya supaya tidak lupa. Kemudian nama bisnisnya diketik diganti ini ya. Kemudian alamat disesuaikan dengan alamat sekarang teman-teman. Nomor handphone ini pastikan valid ya. Ketikanya seperti ini. Kemudian email bisnis. Ini yang paling penting juga untuk email bisnis. Karena kalau seandainya lupa password, kita bisa mengetik email bisnis ini untuk terkirim user passwordnya. Kemudian ke tab berikutnya yaitu bank transfer. Di sini kita sisip gambar. Ini caranya sangat mudah, bisa gambar, bisa teks. Ya. Jadi kalau gambar disisip di sini, oke. Cari filenya ya, gambar. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, nanti desain pakai Photoshop atau yang lain yang mudah. Yang penting ada gambar rekening. Jadi untuk rekening ini di MBT kalau pakai BCA nanti terverifikasi otomatis. Tapi di luar dari BCA itu pengecekan transfer itu dilakukan secara manual. Selanjutnya notifikasi registrasi. Jadi notifikasi registrasi ini digunakan saat calon pelanggan itu mengisi registrasi. Jadi nanti ini yang terkirim ke email pelanggannya. Di sini ada penggunaan tag logo, tag nama. Jadi ini untuk menampilkan logo, nama, jadi DR nama, ya DR Budi misalnya. Akses login untuk member login ya. Kemudian usernya otomatis nanti terkirim ke mereka. Kemudian bantuan untuk CS WhatsApp. Ini yang terkirim nanti di email pelanggan saat registrasi. Kemudian SNTV email ini opsi. Ya, di sini saya sudah kasih penjelasan di sini. Perhatian, ini bukan keharusan atau wajib.
Notifikasi tetap bisa jalan dengan menggunakan setting notifikasi email. Jadi ini saya sengaja integrasikan dengan marketing supaya seandainya teman-teman memiliki order per jam itu 100 bahkan 200 per jam, mungkin kemampuan hosting kita dalam mengirim email terbatas hanya 120 misalnya per jam. Teman-teman bisa menggunakan ekstensi email dari marketing untuk menghandle notifikasi email. Ini sangat mudah, saya sudah sediakan juga panduannya di sini. Daftar dulu pada layanan marketing di sini dan sebagainya. Oke. Selanjutnya Course Home. Jadi ini sebenarnya teman-teman punya produk dalam bentuk e-course. Jadi ini tampilannya di awal. Ini halaman home-nya sama data dan bla bla dan seterusnya. Bisa teman-teman sisip picture, gambar dan atau video dan seterusnya. Ini keterangan di bawah ini berhubungan dengan seandainya member kita belum membeli produk e-course itu. Jadi di MBT ini teman-teman bisa membuat lebih dari satu produk e-course. Jadi kalau yang satunya si A belum beli, berarti nggak bisa akses. Jadi misalnya ada dua produk e-course, baru beli yang A, yang B belum, berarti yang B itu si member belum bisa akses, harus beli dulu ya. Jadi produk e-course per item begitu. Jadi bisa disetting di sini secara umum. Oke, selanjutnya tab ke-6 itu TV yang ini seandainya kita ingin verifikasi nomor handphone yang masuk. Jadi kita ingin verifikasi. Jadi misalnya jangan sampai mereka memasukkan nomor handphone yang abal-abal. Jadi kita kirim kode ke handphone mereka. Kalau masuk dan mereka verifikasi berarti nomor handphone mereka valid. Jadi kalau tidak ingin aktifkan ya cukup ini tidak aktif. Kemudian banner. Ini banner untuk tampilan di halaman produk. Halaman produk di luar dari member area. Contohnya seperti ini kalau saya buka. Ya. Jadi ini bannernya di sini. Ini bannernya teman-teman bisa ganti banner ini. Ini nanti ditambah new banner, diisi link bannernya di sini. Oke. Kemudian nanti simpan banner. Selanjutnya adalah email autoresponder. Email autoresponder ini untuk script from option. Kita taruh scriptnya di sini untuk menangkap data email saat calon pelanggan itu mengisi form registrasi. Nanti tersimpan data list calon pelanggan kita di produk atau bisnis.top. Ya. Ini saya integrasikan dengan Autobis. Oke, di sini ada petunjuknya, semuanya sudah ada. Kalau tidak ingin ya dikosongkan saja seperti ini. Kemudian terakhir ada tuh setting lainnya. Ini ada link pengalihan. Link pengalihan ini berfungsi seandainya link update itu sudah tidak valid atau sudah tidak aktif. Ini perlukan saat Anda menonton produk, maka semua link update teralihkan ke link ini. Kemudian video YouTube yang tampil di area member. Ini saya sudah berikan contoh ini, contoh URL-nya. Ini pas. Waktu transfer, ini timing transfer ini tampil di form checkout 120 menit, 120 menit dan sebagainya. Pixel Facebook ini untuk menangkap tracking pixel di from order. Jadi, saat mereka membuka from order itu masuk tracking pixel view. Kemudian kalau dia sudah lakukan order nanti itu berubah cart ya. Kemudian keterangan rekomendasi ini
keterangan rekomendasi yang ini itu berupa catatan ya, catatan order. Halaman order saya kasih contoh di sini. Saya buka satu form order ya. Saya contohkan. Ya. Ini keterangan rekomendasi ditampilkan. Jadi rekomendasi yang saya maksud yang ini. Seandainya ini tidak ingin ditampilkan, maka bagian ini tidak aktif nonaktifkan. Kemudian waktu aktif cookies ini untuk menangkap data referensi update kita. Kalau dia 0, berarti update kita yang terakhir itu yang ditangkap datanya. Kemudian waktu mundur notifikasi ini untuk perpanjangan berlangganan. Seandainya ada produk yang berlaku harga berlangganan. Jadi misalnya masa berlakunya itu berakhir di tanggal 25, maka seandainya kita set di sini 3 hari, besoknya itu yang bersangkutan sudah menerima notifikasi perpanjangan. Kemudian di sini izinkan update untuk menangkap data referral. Maksudnya begini, kita izinkan member kita untuk menangkap data list pelanggan yang bergabung lewat link update mereka. Jika tidak, ya jangan diizinkan. Kemudian khusus yang ini adalah script dari Facebook ya, supaya tampil keterangan di sini ya. Keterangan untuk konsultasi ya. Jadi itu settingan yang ada di MBT. Kalau kurang paham lagi penjelasan bisa langsung kontak di WA saya. Oke, selanjutnya kita ke set notifikasi. Tapi untuk set notifikasi ini saya bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman.